Bab 54. Jodohku Mas Duda Jutek. Suasana di rumah Hanan cukup ramai hari ini. Bu Kokom dan Pak Subagio bahkan sudah datang pagi-pagi. Terlihat kerabat jauh Hanan sebagai kakak satu-satunya juga turut hadir di tengah-tengah kebahagiaan mereka. Mbak Ajeng, makasih sudah datang, ucap Nahla melihat kedatangan kakak iparnya yang belakangan menjadi tempat curhat seiring tingkah adiknya yang kadang bikin senewan. Alhamdulillah. Suamiku mau, padahal kalau sibuk banget juga aku tetap usahakan datang. Dia mana boleh aku jalan sendiri, ujarnya menunjuk suami kakunya itu. Bude, Ica mau punya adik. Di perut mama sini ada dedek bayinya, ujar gadis kecil itu kegirangan. Ica sudah besar berarti ya, nggak boleh lagi ngerecokin mama terus, kasihan. Bude, Tante Ubi nggak ikut? Tanya gadis kecil itu menanyakan tantenya. Nggak, Tante Ubinya lagi sibuk, besok kalau Ica punya adik, baru Bude ajak. Asyik. Rumah Ica bakalan ramai banget. Bude bobo sini kan. Ayo Mbak masuk. Ujar Nahla mempersilahkan. Tak lupa saling bertegur sapa ramah dengan kedua orang tua Nahla juga. Acaranya mulai jam berapa? Ini deh, buat kamu. Semoga pas. Ajeng memberikan paper bag yang diduga isinya adalah beberapa potong baju hamil. Duh. Makasih banyak Mbak, jadi repot-repot, ujar Nahla tersenyum senang. Hari ini keluarga besar Hanan sengaja dikumpulkan bersama di rumahnya dalam rangka 4 bulanan kehamilan Nahla. Tak ada rasa syukur yang lebih berharga dari apa yang telah mereka dapat. Semuanya begitu indah dan rasanya luar biasa. Bahagia, bersyukur, mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang tua dengan hadirnya zuriat di perut istrinya. Semoga Nahla selalu diberikan kesehatan beserta janinnya. Ini sebentar lagi acara dimulai Mbak, nunggu beberapa tamu undangan saja. Nahla, Ica, dan juga Hanan terlihat memakai pakaian yang senada. Siap menyambut tamu-tamu mereka yang dikhususkan untuk kerabat dekat dan tetangganya saja. Sekalian mengenal kompleks di sana karena belum lama mereka pindah. Acara berlangsung cukup lancar dan penuh hikmat. Lebih dulu diisi dengan pengajian dan doa bersama untuk kesehatan Nahla dan janinnya. Mereka juga mengundang anak yatim untuk mengikuti doa bersama di kediamannya. Dek, ini kerudungnya kenapa? Tanya Hanan menyibak hijab putih Nahla yang sedikit ternoda. Iya ini, tangan kamu kotor tadi pegang-pegang, tuduh Nahla menatap curiga. Astagfirullah. Kenapa sih, tadi aku rapihin sayang, bukan dikotorin, ujarnya gemas. Terkadang walau sudah berjalan sejauh ini ibu hamil itu masih terlihat sensi. Nahla tidak menyahut lagi, bersalaman dengan tamu-tamu perempuan yang hadir. Tak lupa menyapa ramah semua orang yang memberikan doa. Semoga sehat selalu Mbak Nahla, sampai nanti melahirkan, ucap seorang kerabat yang ikut hadir. Terima kasih sudah hadir, ucap Hanan tersenyum tenang. Melepas kepamitan orang-orang yang sudah hadir mendoakan. Acara selesai siang hari menjelang sore. Setelah acara syukuran, masih terlihat beberapa orang dekat dan sahabat dari Hanan masih duduk hangat bersama tamu yang lainnya. Nduk, ibu sama bapak pulang ya. Sudah sore, pamit ibu pada putrinya. Loh, udah mau pulang. Ibu sama bapak tidur di sini saja ya. Pinta Nahla pada kedua orang tuanya. Kapan-kapan kesini lagi Nduk. Ibu pulang dulu, kamu sehat-sehat ya. Ucap Bu Kokom sembari mengelus perut putrinya. Seakan menyapa calon cucunya dengan penuh kasih sayang. Iya Bu,
Tidur di sini saja, masih banyak kamar yang kosong, timpal Hanan sembari meraih pinggang istrinya. Jadikan adikmu sendirian, kapan-kapan kesini lagi aja, ujar Bu Kokom yang diangguki Pak Subagio. Mereka pulang menjelang maghrib. Rencananya Hanan mau mengantar karena kasihan memakai motor, tetapi kedua orang tuanya menolak dengan halus. Nak Ajeng, ayo main-main ke rumah ibu, kata Bu Kokom ramah. Wah, terima kasih, Bu, kapan hari ya insya Allah, sahutnya mengangguk tak kalah sopan. Nahla mengantar kepulangan ibu dan bapaknya sampai teras depan. Rasanya masih sayang melihat mereka pulang. Namun, bapak dan ibu sepertinya sudah tidak betah dan ingin segera pulang. Dekat, jadi mungkin kalau kangen bisa mampir kapan aja. Pada kenyataannya walaupun demikian suka tidak sesuai ekspektasi lantaran kesibukan masing-masing. Suasana rumah terlihat sepi, tamu-tamu sudah pulang dan tinggal Mbak Ajeng saja beserta suaminya. Istirahat saja Mbak, nanti biar diberesin Simbok, ujar Hanan menginterupsi kakaknya. Abi dan Hanan sendiri masih berbincang hangat di ruang keluarga. Sementara Nahla mengantar putrinya tidur. Beruntung sekali kamu bertemu Nahla, Nan, dia sangat menyayangi Ica seperti anak kandung sendiri, ucap Ajeng ikut duduk di antara mereka. Iya Mbak, makasih udah selalu diingatkan. Mereka terlihat sangat dekat satu sama lain, ucap Hanan baru benar-benar menyadari dan paham. Dia telah memilih orang yang tepat, tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk putrinya. Walaupun sekarang semenjak hamil, Nahla banyak rewelnya dan Hanan harus ekstra sabar menghadapi kemauannya. Dek, pindah kamar, ayo jangan bobok di sini. Bujuk pria itu sengaja membangunkan istrinya yang sebenarnya belum tidur. Aku mau tidur di sini Mas, kamu kenapa jadi ribet sih, aku males jalan. Ya udah, aku gendong ya, ujar pria itu perhatian. Gak usah Mas, aku bisa jalan sendiri. Di luar masih ada Mbak Ajeng sama suaminya, masa kita gendong-gendongan. Bab 55. Dengan langkah gontai Nahla pindah ke kamar utama. Suaminya mengekor pelan tepat di sampingnya. Istirahat Mbak, sudah malam, seru Hanan pada kakaknya yang masih bersantai di ruang keluarga bersama suaminya. Ica sudah tidur? Tanya Ajeng belum beranjak. Sudah Mbak, kami ke kamar dulu ya, sahut Nahla mengantuk berat. Sampai di kamarnya, Nahla langsung merebah. Diikuti suaminya sembari menarik selimut untuk keduanya. Dek, ngantuk banget ya, bisik pria itu mendekapnya dalam pelukan. Iya Mas, jangan usil, tegur perempuan itu menyingkirkan tangan Hanan yang mulai aktif. Pria itu menghela napas pelan, sebenarnya belum mengantuk dan lumayan kangen, tetapi sepertinya istrinya itu sedang tidak mau diajak kompromi. Alhasil semalaman pria itu tidak bisa tidur. Sudah mencoba untuk merem, tetap saja hasilnya tetap tidak mengantuk. Hanan kembali bangkit dari pembaringan. Mengacak rambutnya frustrasi. Kamu tega banget sih Dek, tidur nyenyak gitu tanpa mikirin aku yang bahkan gak ngantuk, keluh pria itu nelangsa sendirian. Keluar kamar bertepatan dengan Mas Abi yang juga keluar dari kamar sebelah. Nan, belum tidur? Tanya Abi berjalan hendak mengambil air mineral. Belum ngantuk Mas, Mas Abi sendiri kenapa belum tidur? Tanya Hanan balik. Ini mau tidur, ambilin minum dulu buat kakakmu, kasihan kehausan. Hah? Kehausan? Tanya pria itu nampaknya langsung paham saja. Maksud aku, haus, jawabnya nyengir. Berlalu tanpa banyak drama.
Hanan keluar sebentar, mencari angin segar. Berharap setelah beberapa menit mengantuk. Kembali masuk menyalakan TV, nihil, hasilnya belum juga mengantuk. Pria itu beranjak ke kamar, menemukan istrinya terjaga dari kamar mandi. "Dari mana Mas? Kok belum tidur?" tanya Nahla kembali menempati ranjang. Kemudian berbaring, menarik selimutnya kembali melanjutkan mimpi indah yang tertunda. "Dari luar sebentar, aku nggak bisa tidur dek, kepalaku agak pening," keluh pria itu. "Minum obat dong Mas, jangan sampai sakit," ujarnya memberi saran. Pria itu mendekat, sengaja membisikkan sesuatu. "Obatnya cuma kamu, dek," ujarnya menyusup manja. "Bapak-bapak juga kalau lagi kumat manjanya ngalahin bayi. Kasihan banget sih, Mas, sini tak pijetin," ujar Nahla perhatian. Lekas memijit pelan kepalanya. Namun, di luar dugaan, nyatanya bukan itu yang pria itu maksud. "Dek, yang pening bukan kepala situ, tapi yang bawah, pijetin juga dong," ucap pria itu dengan tatapan memohon. Lah kok, aku lagi capek banget. Bisa nggak kalau malam ini nggak dulu?" Hanan terdiam dengan wajah merengut. Tentu saja tidak mengiyakan. Kepalanya sudah pening dari tadi. "Aku nggak bisa tidur," ujarnya sembari memijit pelipisnya. "Ya udah sini," tapi belum sempat merampungkan perkataannya, Hanan langsung menubruk B1R istrinya penuh damba. Abis tanpa sisa, mengecat, mengabsen ke seluruh sisi. "Mas," ucapnya terengah hampir kehabisan napas. Pria itu membiarkan istrinya mengambil oksigen beberapa saat, sebelum akhirnya kembali memagut kedua kalinya, dengan mengecut yang lebih menuntut. Nahla sendiri mulai pasrah dan membalas dengan penuh H4 serat. Rasa kantuk yang sempat membelenggu dirinya lenyap sudah berganti dengan nakpa 5 yang saling memburu. Keduanya beradu dalam M4 nisnya madu C1 entah berselimut 4 semara. "Mas, jangan gini, aku kurang nyam 4N, protes Nahla berpindah pos 1 si. Pria itu mengiyakan, membiarkan istrinya agar selalu nyaman. "Apa seperti ini membuatmu tidak nyaman?" tanya pria itu memastikan dengan benar. "Sepertinya ini pas Mas, jangan kencang-kencang," tegur perempuan itu mewanti-wanti. Pria itu mengangguk paham. Kembali membimbingnya agar petualangan malamnya kembali memberi warna. "Makasih sayang," ucapnya lega. Serasa pening di kepala terkikis sudah berganti dengan bahagia dan perasaan plong. Binar senang pun langsung muncul di wajahnya, rasa kantuk langsung menghampiri seiring tenangnya hati. "Iya Mas," jawab Nahla bangkit dari pembaringan perlahan. Turun dari R4 Jang berjalan hati-hati menuju kamar mandi. Usai bersih-bersih giliran Nahla yang tidak bisa tidur, sementara Hanan terkantuk-kantuk. "Istirahatlah. Capek kan?" Pria itu mendekapnya dengan sayang. Tak lupa satu kecupan selamat malam tersemat di ujung kata. Baru terlelap dengan damai. "Mas, kamu udah tidur?" "Kok cepet banget? Aku nggak bisa tidur," rengek Nahla gantian tidak mengantuk. Sementara yang diajak mengobrol sudah lelap mengarungi mimpi. "Ya ampun. Beneran udah merem?" ucap Nahla kembali memejamkan matanya. Cukup lama perempuan itu kembali mengantuk, dan entah jam berapa ia benar-benar terjaga. Sampai jumpa di bab selanjutnya.